Akhlak Miss Ulul Ilmi Langkat, Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Head 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Losmawe dengan NIM 20246109883. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja UKIN pada siswa kelas 2 Miss Ulul Ilmi Langkat dengan materi akhlak terpuji, santun terhadap sesama teman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak Ibu? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, masih semangat hari ini, Nak? Masih. Ya, alhamdulillah. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu ya, Nak, supaya diberi kemudahan oleh Allah dan keberkahan. Ya, silakan kepada Ananda Hafiz untuk memimpin doa. Ista'id, Nak. Ista'id. Bum. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi. Zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada anak-anak Ibu. Silakan berdiri sebentar, Nak. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia lahirku, tertumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bantu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Astagfirullahalazim, ya kan? Hasbunallah, itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Alhamdulillah, anak-anak itu masih ingat ya, masih mengerti. Nah, jadi materi kita hari ini akhlak terpuji tentang santun terhadap teman, ya. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Oh ya, sebelumnya anak-anak Ibu udah pernah dengar belum kata santun? Belum. Oke. Nah, di sini ada pengertian santun. Santun berarti berbudi bahasa yang halus dan yang baik. Nah, jadi santun itu adalah berbudi bahasa yang halus dan tingkah laku yang baik. Jadi kalau dia berkata dengan lembut, tidak marah-marah, ya kan? Itu namanya santun. Apa saya? Santun. Paham nak? Paham. Orang yang santun biasanya sabar, tenang, suka menolong, dan berhati-hati dalam bertindak atau berbicara. Jadi orang yang santun itu orangnya penyabar, nak. Penyabar. Dia bersikapnya tenang, katanya tenang. Tidak kesana kemari, tidak sering marah-marah, bersikap tenang, sopan dia, ya. Itu dia orang yang santun, suka menolong. Nah, jika ada temannya yang membutuhkan pertolongan, dia selalu siap sedia untuk menolong, ya. Dan berhati-hati dalam bertindak atau berbicara. Nah, jadi ketika ia berbicara, dia tidak asal ngomong aja. Nah, tidak asal ngomong, ia pikirkan. Jadi ketika ia berbicara tidak menyakiti hati temannya, ya. Dan berhati-hati dalam bertindak. Dia tidak sembarangan terhadap temannya, ya. Santun adalah akhlak terpuji yang mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi nak, orang yang santun itu mendatangkan manfaat untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya kalau untuk diri sendiri, kalau anak yang santun, dia disayangi oleh banyak teman, ya. Kalau anaknya tidak santun, suka marah-marah, temannya suka nggak? Enggak. Kalau anaknya bersikap sopan, lembut, tenang, sabar, suka menolong, tentu orang lain suka dan sayang. Ayo, paham anak-anak Ibu? Paham. Oke. Nah, ini hampir sama ya, nak. Ciri-ciri anak yang santun. Coba Ananda Hafiz, coba baca sayang. Boleh Ananda ke depan? Ayo Hafiz, dari sini nak. Ya, coba baca. Menjaga tutur kata agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Iya, terima kasih untuk Ananda Hafiz. Kembali, ciri-ciri anak yang santun, dia menjaga tutur kata agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Jadi dia selalu menjaga kata-katanya agar apa yang ia katakan itu tidak menyinggung temannya, ya, tidak mengejek-ejek temannya, ya. Oke. Nah, apalagi ciri-cirinya? Berbicara dengan sopan dan halus, dan orang tua. Iya, dia berbicaranya sopan, halus, dan menghormati semua orang, teman, guru, dan orang tua. Menghormati. Di sini kata menghormati, apa mungkin dia menghormatinya seperti ini, nak? Tidak, ya. Jadi macam mana cara menghormatinya? Nih, contoh nih, kalau terhadap orang tua atau guru, ya. Nih, orang tua sedang duduk di depannya atau guru sedang berada duduk pas di depannya. Nah, anak-anak Ibu lewat. Nih. Di sini ada orang tua atau guru. Nah, itu sikap santun atau sikap tercela? Tercela.
sikap santun yang dapat dilakukan. Nah, ini sama ya nak seperti yang tadi. Mengucapkan salam saat bertemu teman atau guru. Nah, coba Ibu persilahkan kepada Ananda Nurul untuk maju ke depan ya. Coba baca sayang poin-poinnya apa saja.
membantah nih. Oh iya Bila, bagus, karya kamu bagus, tapi kamu banyak ngulang lagi, belajar lagi ya Bila, supaya lebih bagus lagi, kata si Mutia. Nah, lebih bagus kalau Mutia berkata seperti itu daripada harus jelek sekali, jelek, aku gak suka. Nah, itu namanya akhlak tercela, tidak boleh dilakukan. Kenapa? Sakit hati si Bila, sakit hatinya, iya kan Bil? Udah capek ngerjainnya, dia merasa udah bagus, udah cantik, malah diejek sama si Mutia. Tidak boleh. Itu dia senyum-senyum. Ini hanya contoh ya nak, hanya contoh supaya anak-anak ibu bisa membedakan mana itu yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan ya. Mana itu sikap tercela atau sikap terpuji atau santun ya. Nah, paham nak? Paham. Anak-anak ibu masih semangat? Masih. Tapi pun angka udah ngantuk nih, dapat ngantuk ya. Sekali coba tepuk semangat. Ya. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya. Ayo sayang, kita baca sama-sama. Seperti apa itu? Minyak apa? Minyak misi. Minyak misi boleh. Minyak apa lagi? Boleh. Apa lagi yang sering tinggal? Hapus. Apa lagi? Ya, sipo, penggaris. Boleh macam-macam ya. Nih, contohnya nih. Ya, contoh lagi ibu nih. Contoh aja. Iya, nah. Kenapa ibu berikan contoh? Agar kamu lebih cepat memahami ya. Nih, contoh. Sekarang si Arpa nih. Si Arpa bangunnya kesiangan. Ya Pak, lupa dia pergi ke sekolah buru-buru. Sampai di sekolah dia tidak bawa pulpen. Nah, disuruh ibu gurunya mencatat. Dia bingung. Macam mana ya? Kata si Arpa. Iya, meminjam. Benar sekali. Kalau dia diam aja juga salah ya kan? Kenapa diam aja? Nanti tidak ada catatannya kalau dia tidak meminjam pulpen. Tapi sayang,
tapi juga membawa keberkahan dalam hidup. Nah, mari kita biasakan diri kita bersikap santun sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya, ada yang ingin bertanya? Ada. Paham? Ibu ada lagu ini untuk akhlak terpuji. Anak-anak ibu udah pernah dengar? Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Ayo teman-teman berakhlak terpuji. Berakhlak terpuji Allah akan ridhoi. Ayo teman-teman sayang untuk sesama. Sayang untuk sesama. Satu hati dan aman. Akhlak terpuji hehe. Akhlak terpuji hehe. Akhlak terpuji Allah akan ridhoi. Akhlak terpuji hehe. Akhlak terpuji hehe. Akhlak terpuji Allah akan ridhoi. Ayo teman-teman jujur dan empati. Jujur dan empati Rasul pernah sayangi. Ayo teman-teman berkata yang lembut. Berkata yang lembut pahalanya akan ikut. Akhlak terpuji hehe. Akhlak terpuji hehe. Akhlak terpuji Allah akan ridhoi. Akhlak terpuji hehe. Akhlak terpuji hehe. Akhlak terpuji Allah akan ridhoi. Jadi nak, di sini ibu akan memberikan tugas kelompok untuk anaknya ya. Nah, di sini ada 4 kelompok ya nak. Masing-masing kalau satu kelompok terdiri dari 4 orang. Sudah pas ya, ibu lihat ya. Nah, nanti anaknya coba tentukan siapa ketua kelompoknya ya nak. Ibu kasih satu-satu. Coba boleh. Sebentar dijelaskan ya. Nah, di sini ada, coba lihat nak di lembar LKPD yang dikasih. Nah, di sini ada sebuah kasus. Nah, sebuah kasus. Ibu baca ya. Di kelas 3A ada seorang anak yang bernama Benny. Nah, ia sering mengejek temannya yang belum lancar membaca. Nah, temannya merasa malu, sedih, dan akhirnya tidak mau masuk sekolah, ya kan? Benny merasa tindakannya hanya bercanda, namun teman-temannya mulai menjauh dari Benny karena tidak suka dengan sikap Benny. Jadi di situ nak ada pertanyaan di nomor 1. Menurutmu apa sikap Benny apakah sikap Benny sudah benar? Nah, stop, jangan dijawab sekarang nak. Nanti anaknya menulis jawabannya di lembar LKPD-nya ya. Di sini di nomor 1 ada 2 jawaban. Menurut kamu apakah sikap Benny sudah benar? Terus mengapa? Nah, itu ya. Untuk yang nomor 2, apa akibat dari perilaku Benny terhadap temannya? Nah, apa akibatnya? Kalau Benny mengejek temannya tadi yang belum bisa baca, akibatnya apa sama temannya? Temannya jadi apa? Paham? Paham? Nah, untuk yang ketiga, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu jika kamu menjadi teman yang diejek oleh Benny? Nah, apakah kamu senang diejek? Apa kamu sedih? Nah, apa kamu malu? Nah, nanti kamu tulis jawabannya di lembar LKPD-nya. Untuk yang keempat, apa saranmu untuk Benny agar bisa menjadi anak yang santun dan menghargai teman? Nah, apa saranmu si Benny tadi supaya dia bisa mempunyai sikap santun? Paham? Paham. Untuk yang kelima, tuliskan 2 contoh sikap santun kepada teman di sekolah.
Saya akan merasa sedih
keunggulan yang berbeda-beda dan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda. Jadi nak, menurutmu sikap apa yang ingin kamu ubah? Dari sikap yang tidak terpuji menjadi sikap yang terpuji ya. Oke. Nah, sekarang kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita harus mengetahui betapa pentingnya akhlak terpuji terhadap teman atau guru atau orang tua. Jadi kita harus membiasakan diri agar kita bisa menjadi anak yang berakhlak terpuji. Jadi mari sama-sama kita biasakan diri kita ya, biasakan mulai saat ini untuk seterusnya kita biasakan diri kita untuk menjadi anak yang terpuji agar disayangi teman, guru dan orang tua, juga hidup kita lebih berkualitas ya nak ya. Nah, oke, sudah selesai dari kita ya. Nah, bersiap-siap untuk pulang, coba kaitkan kembali. Silakan keluar kelas ya. Hafiz, silakan ditunjuk aja nak. Ista'id. Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris.